Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alexander Alekhine melawan Dr. G. Forrester. Ya, tentu kita udah tahu siapa Alexander Alekhine ini. Tapi lawannya sekarang adalah seorang ilmuwan kawan-kawan, bukan pecatur profesional. Jadi partai ini tuh cuma buat hiburan aja ya. Nggak ada niat buat ngebandingin satu dan lainnya, karena semua profesional dalam bidangnya masing-masing. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Alekhine sebagai putih dan Forrester memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut permainan Ruy Lopez, yaitu gajah ke B5. Forrester mengusir gajah dengan pion A6. Dan setelah gajah ke A4, kuda ke F6 pengembangan untuk menyerang pion E4. Pion dilindungi dengan kuda C3. Dan terlihat sejauh ini, sang ilmuwan Forrester cukup paham teori pada pembukaan catur. Hingga sampai gajah ke C5 dimainkan. Ya, ini langkah yang bagus. Tapi biasanya pecatur memainkan gajah ke B4. Dan oke, gerakan biasa mungkin rokade pendek. Tapi berhubung ini partai mini, izinkan saya menjelaskan buat para pemain baru variasi jalur yang agak berbeda kawan-kawan. Jika saya katakan pion E5 ini lemah, apa ada yang tahu alasannya? Ya, pion ini sedang diserang kuda, dan kuda C hitam yang sebagai penjaga sedang diserang oleh gajah. Ini dasar variasi yang akan kita mainkan. Jadi putih bisa menukar gajah dengan kuda, dan setelah dimakan kembali dengan pion D, kuda bisa memakan pion E5 secara gratis. Tapi jangan senang dulu, hitam bisa membalas balik dengan mengorbankan gajah dengan memakan pion F2 skak. Gak ada jalan terbaik selain memakan gajah dan menteri ke D4 skak kuda. Ya, raja balik, menteri memakan kuda, lalu menteri ke E2 atau pion D3. Pion hitam bertumpuk, putih nggak bisa rokade. Ini adalah posisi draw. Saya cuma menganut pada para pemain pro ya. Jadi usahakan jangan ngayal dulu, karena saya juga nggak bisa jelasin lebih lagi. Dan oke, kita kembali ke permainan. Jadi mulai sekarang jika menemui posisi ini, kalian udah tahu jika memakan kuda efeknya akan seperti tadi. Nah, tapi ada jalur lain yang perlu kalian ketahui juga. Dan untungnya Alekhine menunjukkannya kan kawan. Kuda langsung memakan pion. Ini bukan pengorbanan kuda ya. Dan bukan gerakan untuk ngeremehin lawan. Karena setelah Forrester memakan kuda, langsung dibalas dengan pion D4 double attack. Di sini gajah pergi ke B4 memaku kuda, yang membuat pion E4 juga terancam kuda. Jadi setelah Alekhine memakan kuda, sekarang pion E4 juga dimakan dengan kuda. Namun, kembali lagi serangan double attack dari Alekhine. Menteri ke D4, lagi-lagi menyerang kuda dan gajah. Ini jelas kuda memakan kuda. Dan setelah dimakan kembali dengan pion penyerang gajah. Oke, misal kamu nih guys, kira-kira kalian akan memainkan gajah kemana? Ya, saya tahu C5 masih bisa dimainkan, tapi jika harus menggerakkan gajah, kemana gajah kalian akan bergerak? Ya, gajah E7, karena gajah A3 bisa ngebuat raja gak bisa melakukan rokade lagi. Tapi Forrester memainkan gajah ke A5, sebuah gerakan natural buat pecatur umum. Karena tetap mempertahankan pemakuan pion dan mungkin bisa ke B6 sewaktu-waktu. Tapi sudah saya katakan, hal ini langsung dimanfaatkan Alekhine dengan gajah ke A3, mengaktifkan gajah sekaligus mencegah hitam untuk melakukan rokade pendek. Dan jika gajah B6, sekarang menteri G4 akan menjadi serangan yang cukup serius. Oke, mungkin B5 masih bisa dimainkan untuk menyelamatkan posisi hitam. Tapi pion B6 yang dimainkan. Kembali sebuah gerakan yang kurang bagus. Gajah B7 mengeluarkan menteri, mungkin menjadi planning hitam. Tapi balasan Alekhine sangat simpel. Pion maju ke E6, gerakan simpel ini akan benar-benar merusak pertahanan hitam. Karena sekaligus menyerang pion G7 dengan menteri kawan-kawan. Yap, di sini Forrester memainkan menteri ke F6, tapi kenapa pion tidak dimakan saja? Mari kita analisis. Pion D terpaku gajah ya. Jika pion F memakan pion, saya setuju ini lebih baik. Tapi menteri tetap memakan pion G7 mengancam benteng.
nggak ada cara buat nyelamatin benteng. Lihat, peta F8 dijaga gajah. Jadi apa yang bisa dimainkan hitam? Saya juga tidak tahu pasti. Mungkin gajah memakan pion skak, setelah menteri memakan gajah, benteng bisa kegelapan. Tapi udah jelas putih dengan beberapa langkah akan menang. Atau satu opsi lain seperti pion C5 merupakan benteng, menteri memakan benteng skak, raja E7, dan mau apa aja, putih akan sangat mudah menemukan best move. Ya, makan pion skak bagus, menteri memakan menteri pun juga menang kok. Atau menteri G7 skak, yang jika raja D6, putih bisa rokade panjang skak, menteri masih pada diagonal hitam untuk ancaman selanjutnya. Ya, tentu kalian udah tahu kelanjutannya ya. Apapun pokoknya serba baik buat putih. Putih jelas sangat diunggulkan di posisi ini. Dan oke, kita kembali ke permainan. Ternyata ilmuwan Forester ini teliti juga guys. Dia bisa melihat ancaman yang berbahaya. Jadi menteri ke F6 dimainkan mengancam menteri karena pion terpaku pada gajah ya. Balasan yang terlihat bagus. Lihat, jika menteri pergi, gajah C3 skak benteng. Tapi sebenarnya ini adalah gerakan blunder kawan-kawan. Apa kalian tahu jawaban Alekhine di posisi ini? Ya, gajah memakan pion D7 skak. Jika gajah memakan gajah, menteri memakan balik skak mat. Jadi rajanya bisa ke 8, gajah C6 skak. Wait, bentar. Apakah Alekhine ini blunder? Dia mengorbankan menteri kan kawan? Ya, raja memang tidak bisa bergerak. Ditutup dengan gajah pun menteri memakan balik skak mat. Tapi masih ada satu pilihan terakhir. Forester memakan menteri, namun ternyata balasannya sangat mutlak. Pion E7 skak mat dengan pion. Skak mat yang sangat cantik dengan hanya 15 langkah saja. Tapi saya harus tekankan lagi bahwa ini cuma partai hiburan aja. Tentu nggak imbang ya. Walaupun seorang doktor atau ilmuwan, tapi bukan di bidangnya ya sama aja kan? Apalagi musuhnya sang juara Alexander Alekhine. Tapi seenggaknya kalian dapat mempelajari taktik dan jalur jebakannya guys. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.